Juragan Sikit adalah tokoh terpandang di desa Kalimana. Rumahnya megah, paling besar di antara rumah-rumah lain di desa itu. Dikelilingi pagar tembok tinggi, saksi bisu kesuksesannya dalam usaha jual beli hasil bumi. Pada awal tahun 1990-an, ketika desa lain masih banyak yang terlelap dalam kesederhanaan, rumah Juragan Sikit sudah memiliki lampu-lampu yang bersinar terang, sebuah televisi berwarna, dan mobil sedan hitam mengkilat yang jarang sekali keluar dari garasi. Namun, kemegahan fisik itu tidak sepenuhnya sejalan dengan kehangatan di dalamnya. Juragan Sikit yang usianya menginjak kepala 4 menikah dengan Bu Dena, seorang wanita lembut dan soleha yang memberinya 2 putri. Risa yang kini duduk di bangku SMP, dan si bungsu Gita yang masih di sekolah dasar. Mereka hidup dalam kecukupan, bahkan bisa dibilang berlebihan. Sejak 6 bulan terakhir, suasana rumah besar itu mulai diselimuti kabut dingin yang tak terlihat. Semuanya berawal dari seringnya Juragan Sikit pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali tanpa alasan yang jelas. Bu Dena sebagai istri telah berusaha bertanya dengan penuh kehati-hatian, namun hanya dibalas dengan jawaban singkat dan tatapan mata yang kosong. "Urusan bisnis, Bu, kamu tak perlu khawatir," jawab Juragan Sikit pada suatu malam. Suaranya lebih bernada perintah daripada penjelasan. Bu Dena hanya bisa mengangguk pelan, menyembunyikan getar keraguan di hatinya. Sebagai seorang istri yang menjaga martabat keluarga, ia berusaha berpikir positif. Suaminya adalah seorang juragan. Tentu saja urusan bisnisnya rumit, tapi hatinya seringkali terasa teriris oleh bisikan-bisikan yang tak bisa ia abaikan. Suara-suara dari para tetangga yang awalnya hanya berupa desas-desus kini mulai terdengar lebih jelas. Isu tentang seorang wanita lain yang konon menetap di sebuah rumah kontrakan di seberang kota kecamatan mulai santer terdengar. Namanya Vera. Suatu malam Jumat Kliwon, Bu Dena terbangun dari tidurnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Suaminya belum pulang. Ini sudah kali keempat dalam seminggu. Bu Dena beranjak dari ranjang, mengenakan kain jarik, dan berjalan pelan menuju dapur. Ia bermaksud mengambil air wudhu untuk sholat malam, berharap ketenangan bisa meredakan badai di jiwanya. Ketika ia melewati ruang tengah, Bu Dena mencium bau yang aneh, aroma melati. Bukan melati yang segar dipetik dari pohon, melainkan wangi melati yang manis menusuk
bercampur sedikit bau kembang setaman yang agak basi. Aroma itu sangat kuat, seolah ada sekeranjang bunga melati yang diletakkan di dalam ruangan. Ia berhenti, menajamkan indera penciumannya. "Dari mana bau ini?" gumamnya dalam hati. Ia menoleh ke arah ruang tamu yang gelap, lalu ke arah pintu samping yang menuju kebun. Tidak ada sumber yang jelas. Ia melanjutkan langkahnya, namun bau itu terus mengikuti. Semakin pekat saat ia mendekati kamar tidur utama. Tiba-tiba ia mendengar suara decitan halus dari pintu kamar suaminya. Pintu itu terbuka sedikit. Budena tertegun, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu betul kamar itu terkunci karena juragan Sigit membawa kunci cadangan. Ia mematikan lampu di dapur dan perlahan berjalan mundur ke kegelapan. Matanya terpaku pada celah pintu. Dalam remang-remang lampu jalan yang menembus jendela, Budena melihat siluet bayangan di dalam kamar. Bayangan itu samar, bergerak lambat, siluet seorang wanita. Tubuhnya ramping, rambutnya panjang tergerai. Ia berdiri membelakangi pintu. Dan aroma melati itu kini seolah berasal langsung dari ruangan itu. Keringat dingin membasahi pelipis Budena. Seluruh tubuhnya menegang dan ia bertanya-tanya dalam hati, siapa wanita itu? Pintu kamar juragan Sigit terkunci. Tidak ada yang bisa masuk ke sana, kecuali ia atau suaminya sendiri. Wanita itu tak mungkin Vera, gundik yang dikabarkan, karena Vera pasti datang melalui pintu depan. Atau setidaknya Budena akan mendengar suara mobil atau motor suaminya. Siapa di sana? Suara Budena tercekat, nyaris tak terdengar. Siluet itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Namun Budena bisa merasakan sesuatu yang dingin, menusuk dan sangat mengancam. Rasa takut yang murni, bukan takut pada manusia, tapi takut pada sesuatu yang lain, mulai menjalar ke seluruh sarafnya. Di tengah ketegangan itu, siluet wanita berambut panjang itu perlahan menolehkan kepalanya. Budena tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, namun ia bisa merasakan sepasang mata gelap menatap lurus ke arahnya dari kegelapan. Tiba-tiba suara tangis kecil terdengar dari kamar Risa dan Gita di lantai atas. Suara itu cukup keras untuk memecah keheningan yang mencekam. Bunyi lonceng sepeda di luar rumah milik penjual sayur keliling yang biasa lewat dini hari ikut meramaikan suasana. Bayangan wanita itu langsung menghilang secepat kilat. Pintu kamar kembali tertutup dengan decitan halus. Seketika aroma melati yang menyesakkan itu pun lenyap, digantikan
bau tanah, dan embun pagi yang mulai merayap masuk. Budena terduduk di lantai. Nafasnya tersengal-sengal. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang berada di luar nalar. Ia memaksakan diri untuk berdiri, lalu bergegas menuju kamar anak-anaknya. Risa dan Gita sama-sama terbangun, saling berpelukan dengan wajah ketakutan. "Ada apa, Nak?" tanya Budena sambil memeluk erat kedua putrinya. "Bunda, Risa mimpi buruk," kata Risa dengan suara bergetar. Risa mimpi ada wanita cantik sekali berdiri di atas lemari, menatap Risa sambil tertawa pelan. "Tapi matanya merah, Bunda." Kita hanya bisa menangis sesungguhkan di pelukan ibunya. Budena memejamkan mata, memeluk kedua anaknya lebih erat. Ia tahu apa yang ia lihat bukanlah mimpi. Itu adalah Vera, atau setidaknya sesuatu yang berhubungan erat dengan wanita itu. Tetapi bagaimana mungkin ia berada di kamar suaminya dan muncul dengan cara yang tak wajar? Pagi harinya, Juragan Sigit pulang. Ia masuk dengan wajah lelah. Tercium sedikit aroma minuman keras dan parfum wanita yang asing. Budena menyambutnya dengan wajah datar. Ia sengaja tidak menceritakan apa yang ia lihat semalam. Ia takut jika suaminya akan marah atau menganggapnya gila. Ia hanya ingin tahu kebenarannya. "Saya mau bicara, Mas," ujar Budena saat mereka sarapan. Risa dan Gita sudah berangkat ke sekolah. Juragan Sigit meletakkan sendoknya, menatap Budena dengan sorot mata yang dingin. "Bicara apa? Jangan yang aneh-aneh." "Mas, apakah benar ada wanita bernama Vera?" "Saya sudah sering dengar kabar burung ini, Mas. Kalau memang ada, setidaknya Mas jujur pada saya." Jeda yang terjadi terasa sangat lama. Juragan Sigit menarik nafas panjang, kemudian menghembuskannya dengan kasar. "Iya, namanya Vera. Dia rekan bisnis saya. Dia banyak membantu saya dalam beberapa urusan. Hubungan kami hanya sebatas itu." "Rekan bisnis macam apa yang membuat Mas tidak pulang berhari-hari? Dan Mas, mengapa Mas harus bohongi saya? Sudah saya bilang, ini urusan bisnis. Kau jangan memperkeruh suasana. Kau fokus saja urus anak-anak dan rumah," bentak Juragan Sigit dengan nada tinggi. Hal yang jarang terjadi. Budena terdiam, air matanya menetes. Bukan karena dibentak, tetapi karena ia tahu suaminya berbohong. "Saya yakin bukan hanya urusan bisnis," kata Budena pelan. "Mas, Vera, apakah dia sering datang ke rumah ini?" Juragan Sigit mendengus. "Tentu saja tidak. Dia tahu diri. Dia tidak akan pernah
menginjakkan kakinya di rumah ini. Sekarang, sudahlah, saya lelah. Saya mau tidur. Ia beranjak meninggalkan meja makan. Budena hanya menatap punggung suaminya yang pergi menjauh. Ia tahu suaminya berbohong untuk kedua kalinya. Ia tahu Vera sudah menginjakkan kaki di rumah ini dan kehadirannya tak wajar. Sore harinya, Budena memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat pada Ustadz Hamzah, seorang tokoh agama yang disegani di desa sebelah. Ustadz Hamzah terkenal dengan kebijaksanaan dan ilmunya yang tinggi. Ia adalah satu-satunya harapan Budena untuk memahami apa yang terjadi pada malam Jumat Kliwon itu. Budena berpamitan pada kedua anaknya, mengatakan ia akan mengunjungi saudaranya sebentar. Lalu dengan naik becak, Budena menuju kediaman Ustadz Hamzah. Perjalanan terasa sunyi, seolah alam ikut merasakan beban di hati Budena. Ketika Budena tiba di rumah Ustadz Hamzah, ia disambut dengan ramah. Ustadz Hamzah, seorang pria paruh baya dengan sorban putih, mempersilahkan Budena duduk di serambi rumahnya yang asri. "Ada angin apa, Budena? Jauh-jauh kemari?" tanya Ustadz Hamzah dengan suara tenang dan teduh. Budena menceritakan segalanya, dari perubahan sikap suaminya, desas-desus tentang Vera, hingga pengalaman mengerikan melihat bayangan wanita dan aroma melati yang mencekik pada dini hari. Ia menceritakannya sambil menahan isak tangis. Ustadz Hamzah mendengarkan dengan seksama. Sesekali beliau mengangguk. Setelah Budena selesai, ia terdiam sejenak, menatap jauh ke pohon nangka di halaman rumahnya. "Budena, apa yang ibu lihat itu bukanlah Vera. Setidaknya bukan Vera yang sebenarnya. Itu adalah Kodam," katanya pelan tapi penuh wibawa. Budena terperangah. "Kodam?" "Ya, Kodam adalah jin pendamping. Bisa jadi wanita yang bernama Vera ini menggunakan ilmu tertentu untuk memagari atau memikat juragan Sikit. Kodam itulah yang datang, menjaga wilayah dan juga menyerap energi positif di rumah itu," jelas Ustadz Hamzah. "Menyerap energi positif?" "Ya, Kodam itu tertarik pada keretakan rumah tangga Budena. Kehadirannya membuat suasana rumah jadi dingin. Anak-anak jadi gelisah. Aroma melati yang ibu cium itu adalah ciri khas ilmu pemikat atau pelet yang sering menggunakan kembang. Ini adalah ilmu hitam." Budena merasakan darahnya berdesir. Suaminya telah terjerumus pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar perselingkuhan. "Apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" tanya Budena dengan nada memohon. Ustadz Hamzah menarik nafas dalam.
Ini tak mudah, Bu. Ilmu ini sudah kuat tertanam. Kita tidak bisa menghadapinya dengan gegabah. Saya akan beri Ibu air doa dan beberapa amalan. Saya juga akan melakukan sholat istikharah dan tirakat untuk mencari tahu lebih dalam tentang Vera. Karena saya khawatir Bu Dena, wanita bernama Vera ini memiliki ikatan yang lebih kuat dari sekedar manusia biasa. Bu Dena menerima sebotol air dari Ustadz Hamzah dengan tangan gemetar. Ia merasa sedikit lega karena kini ia punya pegangan. Namun rasa takutnya semakin besar karena ia tahu ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ia harus menyelamatkan suami dan keluarganya dari jeratan ilmu hitam gundik juragan Sikit. Kepulangan Bu Dena dari rumah Ustadz Hamzah membawa sedikit ketenangan, namun juga beban baru. Ia kini tahu bahwa ia sedang berperang melawan ilmu hitam yang mengerikan. Air doa yang diberikan oleh Ustadz Hamzah ia gunakan untuk memerciki setiap sudut rumah dan memasukkannya ke dalam minuman yang disajikan untuk suami dan anak-anaknya. Ia juga mulai mengamalkan doa-doa yang dianjurkan. Setiap malam ia sholat tahajud memohon perlindungan dan petunjuk. Sejak saat itu, aroma melati yang mencekik pada malam hari mulai berkurang. Namun, ketegangan di rumah itu justru semakin memuncak. Juragan Sikit menjadi lebih mudah marah dan semakin jarang bicara. Ia seolah terperangkap dalam pikirannya sendiri. Risa dan Gita, meskipun tidak melihat bayangan lagi, tetapi sering mengeluh, sulit tidur, dan merasa hawa di kamar mereka sangat dingin. Di suatu sore, saat Bu Dena sedang membersihkan kamar tidur suaminya, ia mendapat kesempatan melakukannya saat juragan Sikit pergi untuk urusan yang tak pernah bisa dijelaskan. Bu Dena menemukan sesuatu yang janggal di bawah tumpukan baju kemeja di dalam lemari. Benda itu terbungkus kain hitam kumal, diikat dengan benang 3 warna, merah, putih, dan hitam. Dengan perasaan cemas, Bu Dena membuka ikatan kain itu perlahan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kulit kijang kecil yang sudah kering. Di permukaannya tertulis aksara Jawa kuno yang tak ia pahami. Di samping kulit kijang itu terdapat segenggam rambut halus, hitam pekat, dan seutas benang emas yang melilitkannya. Bau wangi melati yang samar namun kuat langsung menyeruak dari benda itu. Ini pasti jimat, batin Bu Dena. Inilah yang mengikat Mas Sikit.
Budena segera membungkus kembali jimat itu dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Ia berencana membawa benda itu kepada Ustadz Hamzah sesegera mungkin. Ia yakin benda itulah akar dari semua masalah. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Budena menunggu suaminya pulang. Juragan Sigit tiba menjelang tengah malam. Ia langsung masuk ke kamar dengan langkah gontai. Bahkan tidak menyapa Budena yang menunggunya di ruang tengah. Budena mengikutinya masuk ke kamar dan melihat suaminya sedang membongkar lemari pakaiannya dengan tergesa-gesa. "Mas, kamu cari apa?" tanya Budena hati-hati. Juragan Sigit menoleh. Matanya merah dan wajahnya terlihat panik. "Tidak ada, dan bukan urusanmu juga. Kenapa kau masuk ke kamarku?" "Aku hanya mau tanya, Mas, apa yang kamu lakukan? Sudah 3 hari kamu tidak bicara baik-baik dengan Lisa dan kita." "Aku sibuk, bisnisku sedang sulit," bentak Juragan Sigit. Ia kembali fokus mengobrak-ngabrik isi lemarinya. Setelah beberapa saat mencari, ia sadar benda yang ia cari tidak ada. "Mana?" raungnya marah. Matanya kini menatap Budena tajam, penuh selidik. "Mana benda kecil yang terbungkus kain hitam? Pasti kau ambil kan?" Budena berusaha bersikap tenang. "Benda apa, Mas? Aku tak tahu apa-apa." "Jangan bohong, Dena. Itu benda penting. Berikan padaku sekarang." Juragan Sigit menghampirinya, mencengkram lengan Budena dengan kasar. Ini adalah pertama kalinya Juragan Sigit bersikap sangat kasar dan hampir menyakiti istrinya. Budena tahu ini bukan lagi suaminya yang bicara, melainkan pengaruh dari jimat dan jin kodam itu. "Aku tak tahu benda apa yang Mas maksud. Mungkin masalah meletakkannya." Juragan Sigit melepas cengkramannya, kemudian berjalan mundur, menatap Budena dengan tatapan penuh kebencian. "Kalau kau menyembunyikannya, kau akan menyesal nantinya. Kau tak tahu siapa Vera. Dia sudah berjanji dia akan memberiku semua kekayaan di dunia ini, asalkan aku menuruti semua permintaannya." "Kekayaan macam apa yang Mas inginkan sampai-sampai rela mengorbankan keluarga sendiri?" Budena tak bisa menahan air matanya lagi. "Kau tak akan pernah ngerti. Kau hanya wanita rumahan yang tak tahu apa-apa soal ambisi." Juragan Sigit kemudian mengambil kunci mobilnya dan langsung keluar, membanting pintu dengan keras. Beberapa saat kemudian, suara deru mobil sedan hitam itu memecah kesunyian malam, meninggalkan Budena sendirian dalam tangis dan kebingungan. Keesokan harinya, Budena membawa benda yang terbungkus kain hitam itu kepada Ustadz Hamzah. Ia menceritakan
bagaimana suaminya panik dan marah besar karena kehilangan jimat itu. Ustadz Hamzah memeriksa bungkusan itu dengan hati-hati. Ia tidak menyentuhnya secara langsung, melainkan menggunakan selembar kain putih. Setelah beberapa saat, ia menarik nafas berat. Ini benar, Budena. Ini adalah jimat penduduk. Kulit kijang ini bertuliskan mantra yang mengikat sukma Juragan Sigit pada Vera. Rambut halus ini, saya duga, adalah rambut Juragan Sigit sendiri yang diambilnya tanpa sadar dan diikat dengan benang emas. Ini adalah pengunci hati. Apakah jimat ini bisa dihancurkan, Ustadz? Tentu saja bisa, atas seizin Allah. Tapi ini sangat berisiko. Saat jimat ini dihancurkan, Juragan Sigit akan terbangun dari pengaruh sihir. Namun, Vera dan kodamnya pasti akan tahu. Dan mereka akan segera bereaksi. Ustadz Hamzah menjelaskan bahwa ia perlu melakukan ritual khusus untuk menetralkan dan menghancurkan jimat itu. Budena diminta untuk menunggu di rumah. Budena kembali ke rumahnya dengan hati dak-dikduk. Sepanjang hari, ia merasakan firasat buruk. Juragan Sigit tak pulang, dan telepon rumah yang ada satu-satunya di desa itu berdering beberapa kali tanpa suara di seberang sana. Hanya terdengar suara dengungan panjang yang aneh. Menjelang maghrib, Ustadz Hamzah datang ke rumah Juragan Sigit. Ini adalah kunjungan pertamanya. Wajahnya terlihat serius. Alhamdulillah, jimatnya sudah netral dan sudah saya hancurkan, Budena. Suami ibu seharusnya sudah mulai sadar perlahan-lahan. Tapi ada yang harus ibu tahu, kata Ustadz Hamzah sambil duduk di ruang tamu. Apa itu, Ustadz? Selama saya melakukan ritual, saya mendapatkan petunjuk. Vera bukanlah wanita biasa, Budena. Dia adalah wanita yang sangat berambisi pada kekayaan dan kedudukan. Kodamnya sangat kuat, yaitu jin dari jenis siluman yang sangat setia pada tuannya. Tapi ada satu hal lagi, Ustadz Hamzah mencondongkan tubuhnya. Vera sedang mengincar sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang sangat penting, yang menjadi kunci kekayaan dan nasib Juragan Sigit. Apa itu, Ustadz? Hartakah? Atau surat-surat penting? Ustadz Hamzah menggeleng. Bukan, saya melihat sebuah wasiat yang tersembunyi. Wasiat ini adalah peninggalan orang tua Juragan Sigit yang berisi perjanjian dan rahasia tentang kekayaan keluarga ini. Jika Vera berhasil mendapatkan dan mengubah wasiat itu, maka seluruh kekayaan Juragan Sigit akan jatuh ke tangannya. Dan Juragan Sigit sendiri bisa celaka. Budena terkejut. Ia tak pernah tahu tentang adanya wasiat rahasia.
"Ustadz, di mana wasiat itu?" Saya hanya melihat samar-samar. Wasiat itu disembunyikan di tempat yang sangat pribadi, yang hanya Juragan Sigit yang tahu. Bu Dena harus segera mencarinya sebelum Vera datang mengambilnya. Ustadz Hamzah kemudian memberikan beberapa lembar kertas berisi rajah dan doa, serta garam kasar yang sudah didoakan. Taburkan garam ini di sekeliling rumah dan gantung rajah ini di setiap pintu. Ini akan melemahkan kodamnya. Malam ini adalah malam yang rawan. Saya harus segera kembali. Saya akan menjaga ibu dari jarak jauh dengan doa. Setelah Ustadz Hamzah pergi, Bu Dena mulai mencari. Ia membongkar lemari, laci, dan tumpukan buku di kamar suaminya. Ia juga mencari di bawah kasur, di balik foto-foto. Tapi hasilnya nihil. Ketika Bu Dena sedang mencari di ruang kerja suaminya yang jarang dimasuki, ia menemukan sebuah kotak kayu jati tua yang terkunci, tersembunyi di balik rak buku. Ia mencoba semua kunci di rumah, tetapi tidak ada yang cocok. Saat Bu Dena sedang fokus mencoba membuka kotak itu, tiba-tiba listrik padam. Seluruh rumah gelap gulita. Bersamaan dengan itu, aroma melati yang sudah lama hilang kini kembali tercium. Jauh lebih pekat dan memuakkan dari sebelumnya. Bu Dena berdiri mematung. Ia mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan, menyeret datang dari lantai atas, tepatnya dari arah kamar Risa dan Gita. "Risa, Gita!" Ia panik. Ia mengambil lampu teplok minyak di meja kerjanya, menyalakannya dengan tangan gemetar. Cahaya kuning yang redup itu membuat bayangan di sekelilingnya bergerak-gerak. Ia bergegas menaiki tangga. Di tengah perjalanan, ia melihat bayangan hitam besar melayang di sudut tangga. Bayangan itu seperti asap hitam yang pekat. "Pergi kau dari rumah ini, Dena." Suara itu terdengar mendesis berat, seolah berasal dari dalam sumur yang dalam. Bu Dena memegang erat lampu teplok, membacakan ayat-ayat suci yang ia hafal. Ia terus berjalan, memaksakan keberaniannya demi anak-anak. Ketika ia mencapai pintu kamar anak-anak, ia melihat celah pintu itu terbuka sedikit. "Kau tak akan bisa menyelamatkan suamimu. Dia milikku." Suara desisan itu kini terdengar dari dalam kamar. Bu Dena mendorong pintu kamar dengan kuat. Di sana, Risa dan Gita sudah terbangun, berteriak ketakutan dan menunjuk ke sudut kamar. Di sudut itu berdiri tegak sosok wanita yang pernah ia lihat. Sosok itu kini lebih jelas,
Wanita itu mengenakan kebaya hijau kuno. Rambutnya disanggul tinggi, namun wajahnya pucat pasi. Matanya cekung dan hitam. Dia menatap Budena dengan senyum lebar yang mengerikan. Wanita itu bukan Vera, tapi sosok kodam yang menyerupai wanita. "Jangan ganggu anak-anakku," teriak Budena mengangkat lampu teplok, berharap cahaya bisa mengusir sosok itu. Sosok itu tertawa perlahan, tawa yang dingin dan menakutkan. "Aku datang untuk wasiat itu dan untuk mengambil suamimu sepenuhnya." Tiba-tiba suara deru mobil juragan Sigit terdengar memasuki pekarangan rumah.